Sebagaimana topik awal Ustaz Alif tadi, dengarkan dulu Bang, izin ya. Tadi di situ ada perintah beranak cucu lah. Ada beberapa orang ternama di dalam Bible, terutama di Perjanjian Baru. Ada Yesus sebagai tokoh, ada Paulus juga, ada Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius sebagai penulis begitu. Apakah nama-nama yang saya sebut tadi ini mengikuti perintah Tuhan untuk beranak cucu? Silakan Anda jawab. Mengikuti. Mereka ini ada namanya karunia untuk tidak menikah. Paulus itu tidak menikah. Membangkang. Saya ulang ya. Apakah Yesus, apakah Paulus, apakah Yohanes, Matius, Markus, Lukas ini mengikuti perintah Tuhan untuk beranak cucu? Silakan. Dia nggak menikah. Ada yang tidak menikah. Apa rasul-rasul itu? Jadi penulis ini termasuk Paulus membangkang perintah Tuhan ya? Oh tidak. Loh, kenapa dia nggak menikah? Bukan sebuah kalau nggak sebuah keharusan harus menikah. Loh itu. Nggak begitu juga. Lah, kalau memang tidak menikah, bukan berarti karena tidak menikah menjadi berdosa. Salah. berdosa Bang, karena disuruh menikah. Bang ini ya. Nah, makanya Hendy, biarlah pendeta yang menerangkannya biar nggak kacau. Loh, kok pendeta yang ambil alih, apa urusan? Bang Andi, Karena Ya, Bang Hendy, Andi, saya izin tambah ini enggak penguat dalilnya membantahkan asumsi dia. Tadi kan sebenarnya saya masih ada satu lagi, saya bilang kan tadi baru satu. Nah, berikutnya di dalam Petrus, nah ini saya biar tidak hilang ya, biar tidak hilang saya geser, saya siapkan. Nih ya, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayo, kepada yang bengis pun disuruh tunduk. Petrus berapa itu apa Alif? Biar ku buka. 1 Petrus 2, 18. Tadi hamba suruh tunduk dalam segala hal. Ternyata jangankan kepada orang baik, yang bengis pun. Ayo, mau dibantah gimana lagi? Sebentar. 1 Petrus buka dulu ya, agar jangan kita saling memelintir ayat agama orang. 1 Petrus 2 ayat berapa? Ustaz Alim nggak melintir, dia bertanya. 18. Bentar. 1 Petrus 2 ayat berapa, Alif? 18 sampai 25. 18. Ayat 18 sampai nih. Ya baca aja di 18. Ini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, ya benar. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Masalahnya di mana? Berarti suruh tunduk patuh juga kan dalam segala hal kepada siapapun. Iya, benar. Berarti benar tadi. Tidak dibatalkan tuh kalau dia suruh ke kamar ya ke kamar. Oh, nggak begitu. Loh kok nggak begitu? Yang bengis. Kenapa nggak begitu? Begini. Justru itu di dalam Kristen loh. Ini kan tadi ini suruh tunduk dalam segala hal. Itu harus, ya kan? Dalam segala hal. Ternyata sama orang yang bengis atau orang yang jahat pun tetap suruh tunduk. Iya, biarkan aku menerangkan, kan aku Kristen, bukan kau yang Kristen. Ya iya dong, Anda yang Kristen biasanya melintir ayat. Kalau saya kembali kepada ayat gitu bedanya. Alif, jangan kau buat kesimpulan, biarkanlah aku. Gak ada yang buat kesimpulan. Biar Alif, aku nggak berani menerangkan Al-Quran karena aku bukan orang Islam. Ya benar lah. Biarkanlah orang Kristen menerangkan Alkitabnya. Ya silakan. Kalau setiga dua-dua dengan 1 Petrus 2 18. Al-Quran, aku salah. Itu bukan jurusanku. Ya udah silakan terangkan Bang. Nggak dipotong, silakan. Begini. Yang ayat 18 ini dikatakan setiap kita harus tunduk kepada pemimpin kita, kepada penguasa kita. Nah, baik dia hamba kepada tuannya. Jangan dipelintir. Kepada tuannya. Sebentar tadi ya, biar ku baca lagi. Ini udah jadi lari ini. Nah, artinya itu kalaupun ada tuan yang bengis, artinya dia kejam,
contohnya kasar begitu, ya dia tetap tunduk agar jangan dia menjadi korban tuannya itu. Bukan berarti apa pertanyaannya? Tunduk agar tidak jadi korban. Gimana sih? Sebentar. Tunduk agar tidak jadi korban ini gimana? Kalau ada tuan bengis tunduk, ya korban dia. Jadi begini, kasihlah aku menyelesaikan Ya, narasiku. mangga. Sorry, lanjut. Begitu lanjut. agar jangan terpotong-potong. Nah, apakah semua tuan yang bengis itu memperkosa? Enggak juga. Jika aku sekarang aku laki-laki, Kenapa lari ke sono ya? sebentar. Ini dinyatakan kepada semua orang harus tunduk kepada tuannya, baik tuannya yang ramah ataupun yang bengis, tunduk kepada tuan. Inilah ajaran itu. Tetapi jangan diserempet-serempetkan terhadap pemerkosaan, itu nggak benar. Loh, Kalau contoh, jika adalah tuan yang bengis menyuruh masuk ke kamar, apakah harus diiyakan atau tidak? Jawabannya tidak. itu harus iya. Harus tunduk itu. Salah. Lah, gimana sih? Jadi begitu. Sekarang andai ada laporan pembantu. Inilah disuruhnya tunduk kok jadi dibantah isinya. Tetapi maka aku bilang biarkanlah orang Kristen menerangkan Alkitabnya agar jangan salah, karena kau Islam lah yang menerangkan ini, maka jadi Bukan kacau. menerangkan, menggelapkan namanya. Oke, begitu. Nah, di sini disuruh apa? Di sini disuruh apa nih bunyinya? Yang menerangkan Al-Quran biar saya Pak, kalau Jadi- Bapak nggak tahu. Coba. Ini disuruhnya apa? Tunduk Sekarang- atau bantah? Secara Biar Islam terang. dia saya tahu Pak. Coba. Disuruhnya tunduk atau bantah? Tunduk. Tunduk. Kenapa tadi Anda ajarkan membantah? Tunduk kepada apa yang disuruhnya, yang disuruh oleh si bengis itu. Iya, walaupun bengis kan? Bengis. Iya. Apa sekarang ku tanya dulu kau, apakah bengis itu artinya memperkosa? Loh, bengis dong. Lebih Bengis nanti lebih itu parah. tindakannya nggak ada yang benar, Sekarang Bang. apakah Dengerin, setiap orang dengerin. bengis itu memperkosa? Dengerin Bang. Orang yang namanya bengis itu tindakannya pasti nggak benar. Setuju? Lanjut. Benar ya Ustaz Atau- Alif ya? Atau kita bahasanya lebih kasarkan lagi, maniak gimana? Janganlah. Nah iya makanya, kok dipelintir terus? Apakah tindakan bengis itu baik atau tidak? Silakan Bro Dongking. Jadi begitu. Kalian nggak mampu membahas ini, tapi kalian bahas. Begitu atau begini? Nggak jurusan kalian, tapi kalian so ahli di bidang yang bukan bidang kajian kalian. Pertanyaan Ustaz Alif, apakah tindakan bengis itu baik menurut Anda? Apakah bengis itu belum tentu jahat? Oh ya? Betul. Jadi ada orang bengis baik tindakannya ya? Mau dia untuk sebuah tujuan, dia harus kejam. Kejam Iya, nggak berarti iya. jahat. Oh kejam tidak berarti jahat. Betul. Dia tegas, tapi kelihatan semacam Beda tegas dengan kejam. Tegas beda dengan kejam. dengar. Ada namanya metode gaya orang ini kan punya bermacam-macam gaya. Ada dia memang kejam, tetapi dia untuk Bang kebaikan. Handi dan Pak Arif semua, saya izin sholat dulu ya. Nanti Iya, lanjut Ustaz. lagi. Itu. Jadi disinilah kerja kalian memelintir-melintir jadi salah arti, menyesatkan kalian terhadap umat Kristen. Ya udahlah terserah kamu aja Bro. Begini Bro, kembali ke topik ya, izin ya. Ini tadi dari awal sih sebenarnya harus diluruskan. Beranak cucu lah kamu. Ini perintah beranak cucu. Ini perintah Tuhan kan? Betul ya Bro? Betul. Oke. Kalau perintah Tuhan itu dilanggar dosa apa kagak? Itu perintah Tuhan beranak cucu lah, nggak harus. Loh perintah kok nggak harus? Nggak harus. Perintah Tuhan beranak cucu lah. Itu perintah. Artinya disuruh kawin. Ya. Iya. Oke. Lalu Kalau bukan kalau contoh. Tuhan menyuruh terus orang tidak melakukan dosa atau tidak? Kalau ternyata dia nggak dapat jodohnya gimana? Ntar dulu, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan menyuruh terus tidak dilakukan, dosa atau Ya. tidak? Dia nggak ketemu jodoh ya nggak dosa lah. Oke, baik. Kita cek orangnya ya. Satu-satu.
Yesus tidak kawin. Dia Ya. melanggar perintah Tuhan atau tidak? Oh, dia enggak. Baik. Paulus Enggak menikah. melanggar atau tidak? Tidak. Baik. Lukas. Udah capek kan, langsung aja lah. Kok macam mencari kutu kita? Penulis Bible termasuk tokohnya yang nama Yesus tidak ada yang kawin. Kenapa? Alasan mereka jomblo kenapa? Silakan. Oh, memang mereka memilih untuk tidak menikah? Banyak kali itu berjamaah jomblo melanggar perintah Tuhan. Jadi ditambah lagi Bang, ada pastor nggak menikah itu? Itu melanggar perintah Tuhan semua tuh. Oh enggak, itu mereka Iya, orang di gereja Katolik kok pastor itu enggak ada nikah, itu Paus Yohanes Paulus enggak ada menikah itu. Kenapa ya? Menurut Anda kenapa mereka nggak kawin ya? Nah, itu dia. Biarlah ini bidang kajian pendeta, nggak mampu kalian nerangkan itu. Oke, baik. Saya maklum kok, Bang. Jadi nanti pendeta lah yang kita tanya, kenapa sih para penulis tidak kawin? Aku tahu gitu sih, loh. tapi kalian dikuterangkan pun kalian akan mau percuma juga. Coba inti-intinya aja, Bang. Begitu dia. Jadi Paulus itu, aku lupa ayat, dia berkata ada itu karunia untuk tidak menikah. Itu tidak menikah itu Tidak kawin. Iya, itu karunia. Jadi sekalipun pada kejadian itu dikatakan Tuhan menyuruh kan agar beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi bukan serta-merta kalau tidak kawin lalu berdosa. Salah. Itu ada juga dia di perjanjian baru itu, Paulus berkata bahwa biarlah karunia tidak menikah, ayatnya aku lupa. Tidak menikah, tapi jika kau tidak sanggup menahan nafsumu, menikahlah aja. Abangku Dongki yang terhormat, Anda orangnya baik sebenarnya, kita udah lama berkawan ya. Ini loh Bangku, boleh dong kita berspekulasi dan jangan melarang orang berpikir dan bisa bertanya. Boleh, setiap berpikir adalah hak pribadi, hak mutlak. Oke, untuk itu hasil daripada pikiran teman-teman semua di sini, bisa nggak sih saya bertanya, boleh. apakah orang-orang yang saya sebutkan tadi ini normal secara kelaki-lakian menurut Anda? Normal. Kalau normal, kenapa nggak kawin? Dia memilih untuk tidak kawin. Kok jadi Anda penasihat hukum mereka? Kok Anda jadi juru mereka? Ada, makanya aku bilang sekalipun tidak kawin bukan berarti jadi dosa. Pertanyaan saya, kok tahu Anda normal? Normal itu ya kawin lah. Namanya juga 100%. Normal. Kasihan loh, mereka hanya mohon maaf sekali lagi ya. Masa cuma dipakai pipis doang? Pastor banyak itu untuk pipis doang itu. Dongki ada aja lu. Apa gitu. Jadi Bang Hendy, jangankan pastor, saya aja istilahnya normal tapi nggak menikah. Oh, Coba. lu juga ya pas saya, lu pakai kencing doang ya pas. Iya, jadi gini loh Bang Hendy, terkait dengan alat-alat vital tadi itu, alat kelamin tadi itu, bukan orientasinya untuk berhubungan badan. Jadi alat vital itu orientasinya bukan berhubungan badan, tapi Untuk apa? untuk pencernaan awalnya kan untuk pencernaan. Pencernaan. Untuk pipis juga kan? Untuk Iya, pipis. itulah bagian dari pencernaan Bang Hendy. Oh ya. Selain pipis, fungsinya apa? Fungsinya beranak pinak, beranak cucu. Kenapa lu nggak pakai fungsi yang kedua itu? Oh, kita kan udah di materai gitu loh. Jadi kita nggak ada lagi tentang dunia lagi yang kita pikirkan Bang Hendy. Udah tentang kemuliaan Tuhan. Nah, terus ada juga yang mempergunakannya kan? Apa? Gimana tuh? Itu kan oknum. Jadi terkait dengan masalah Yesus tidak menikah, dia kan Tuhan, makanya kita mau seperti Tuhan. Kita nggak punya istri, nggak punya keturunan, lebih enak nggak punya keturunan, nggak punya istri. Buktinya Bang Hendy, saya sendiri di rumah nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar. Artinya ada kedamaian. Kalau ada istri pasti ribut gitu loh.
Bang Hendy kemana? Tetalif? Tetap nih Tor. Kang Chan? Iya Ustaz. Arif. Masuk. Atau gimana? Hah? Masuk ya? Iya. Ya, silakan Bang. Siapa tahu jawab, silakan Bang. Kepas Jadi ini siapa? kepas. Kang Chan, jadi Kang Chan masalah tadi Yesus nggak menikah, ya pastor nggak menikah, sebenarnya itu nggak dipersoalkan. Gimana diulang? Sorry diulang. Saya barusan pakai headset. Gimana Bang? Jadi Yesus tidak menikah, terus dibilang untuk apa guna alat vital tadi, kan gitu pertanyaannya kan? Itu fair untuk diajukan. Iya, jadi ada. Jadi kalau ini kan alat vital ini kan kalau kita mensalahgunakan bisa menjadi dosa, bisa menjadi ikut perintah Tuhan yang dimana tadi dikatakan bahwa beranak cucu dan bertambah banyaklah, ya kan? Itu adalah perintah Tuhan. Atau gini aja Bang, kita tidak tertarik diskusi itu, kita tertarik diskusi yang lebih fundamental gimana? Iya, silakan Mas, silakan. Ya, ketuhanan aja, ketuhanan atau apa sebut saja validitas atau reliabilitas Bible, kitab suci, begitupun dengan Quran. Anda boleh bertanya terkait ketuhanan Islam dan Kristen. Gimana? Sambil nunggu guru-guru saya di sini. Silakan Mas Chan. Baik, Anda Kristen ini ya? Kristen Baik, bagi Kristen Tuhan Anda ini siapa? Tuhan Yesus. Oke, kalau Yesus punya Tuhan tidak? Dia itu sendiri, dia kan bagian dari firman, dia kan bagian dari Bapa. Ya, pertanyaannya Yesus itu punya Tuhan tidak? Yesus punya Tuhan? Tidak punya Tuhan dia. Punya Allah tidak dia? Tidak. Tapi Yesus mengatakan dia punya Allah. Iya, dia itu sendiri dia. Enggak, dia dibilang dia punya Allah, punya Tuhan. Anda bilang dia tidak punya Allah, tidak punya Tuhan. Nah, siapa ini yang benar? kita- Yesus atau Anda? Ya, yang memahami ini kan dua natur Yesus ini. Enggak, saya nanya itu. Ya, pertanyaannya apakah Yesus punya Tuhan? Yesus itu Tuhan. Yang Kang Chan. Makin dong. Jangan dulu pergi baru diskusi kita. Gak apa-apa. Dua lawan satu nggak apa-apa. Nah, ini kan kita lagi diskusi aja, nggak apa-apa. Saling saut-sautan nggak apa-apa. Saudara, Tuhan Anda punya Tuhan. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Satu Tuhan, Sang Pencipta. Kalau Bapaknya Yesus di sorga, Tuhan bukan? Bukan. Iya, Hah? itu kan bagian dari Yesus itu, bagian dari Bapa. Iya. Bapak di sorga itu Tuhan atau bukan? Kalau mengarah ke sana, pasti kita mengenai Yesus berdoa di Gunung Getsemani karena dia berdoa. Udah itu aja. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Bapak di sorga itu Tuhan atau bukan? Gini Kang Chan. Susah sekali. Silakan, Pak Pendeta Hakim dong. Ya, silakan, Pendeta Hakim dong. Susah sekali. Apa permasalahannya Kang Chan? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan, Bapak di sorga Tuhan bukan? Bapa di surga Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau bacakan barusan, yang kau sebutkan barusan? Oke, satu Tuhan. Karena Tuhan Yesus, itu satu aja. sebentar. Yesus Tuhan, sebentar. Yesus Tuhan. Jadi begini Kak Abang. Manusia itu gini. Jadi gini, simpelnya gini. Sederhananya gini. Jadi manusia itu bisa punya banyak Tuhan. Tetapi hanya ada satu Tuhan penguasa. Hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta. Bagus. Oke. Bagus. Ya. Oke, bagus. Saya sepakat. Di antara Yesus dan Bapa, yang mana yang satu Tuhan itu? Oke, baik. Saya jelaskan ya Abang ya. Yang mana? Pilih. Ya. Yang mana? Bapa itu Tuhan. Yesus, Yesus? Tuhan. Roh Kudus Ada Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ yang kau sebutkan? Ya. Jadi tiga pribadi ini bersatu hakikat. Pak King dong. Jadi memang
Pak Jadi Kingdom, gini. Pak Kingdom, Anda dengar pertanyaan saya tidak? Ya, Bapak enggak, Tuhan, gini. Yesus Jadi Tuhan, gini, Roh Kudus Kang. Tuhan, ada berapa Tuhan? Ya, Abang. Untuk memahami ketuhanan, konsep ketuhanan di dalam Kristen dan Orang-orang Islam yang awam tuh saat Jadi konsep ketuhanan dalam Kristen. Dengarkan dulu, Bro. Konsep ketuhanan dalam Islam dan Kristen itu pasti sudah berbeda. Alhamdulillah. Tidak bisa Terima kasih, beda disamakan, ya. betul. Ya, Betul. Jadi, kenapa kami mengenal Allah Tritunggal? Artinya Nggak tiga nanya itu. dalam satu. Enggak, saya nggak nanya itu. Ya, Nggak sebentar nanya. saya jelaskan dulu. Enggak, Anda menjelaskan Jadi saya baik tanya. pertama. Izin dulu. Ya. Ya, pakai alat Tritunggal. Baik, Bapak. Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal. Benar. Jadi baik Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ini Tuhan. tiga pribadi yang satu hakikat Tuhan. Ada berapa Karena Tuhan apa? Anda ada berapa pribadi? Sebentar, Pak Masing-masing Kingdom. itu punya Pak Kingdom, fungsi. diskusi. Saudara, Pak Kingdom, diskusi. Kita diskusi. Oke, Oke, sekarang yes. saya tanya. Tuhan Anda ada berapa pribadi? Tuhan Anda berapa pribadi? Barusan Anda katakan kan? Nah. Bapa Tuhan, Roh Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Di dalam Ya. Kristen tiga Jadi pribadi. ada tiga Tuhan pribadi. Anda tiga pribadi. Baik, udah sampai situ. Ya. Oke. Tuhannya Yesus Jadi ada berapa pribadi? Tapi hakikatnya satu. Pak Kingdom, fokus. Lihat saya. Tuhannya Iya. Yesus ada berapa pribadi? I'm looking Ada at berapa you. pribadi? Gimana? Iya, bagus. Tuhannya Anda Kristen, tiga pribadi. Tuhannya Yesus ada berapa pribadi? Yesus nggak punya Tuhan. Yesus punya Tuhan, dia katakan itu. Oh ya, oke. Jadi kalau Anda mau masuk ke ayat, nanti bahwa dulu. Yesus Bentar. egois. Bentar. Anda kan mau masuk ke ayat yang Yesus katakan Allahmu dan Allahku, ya kan? Betul. Nah, Betul nggak? Oke, saya Anda jelaskan. percaya nggak Yesus punya Tuhan? Iya, Percaya sebentar, nggak? saya jelaskan. Bukan Saya jelaskan, Anda dulu. percaya nggak Yesus punya Tuhan? Gini. Anda percaya nggak? Kalian ini, sebentar. Kalian ini kan tidak memahami ayat yang kalian selalu kutip. Pertama, Baik. Anda paham? Ya, Kingdom, bentar. santai dulu, jangan kemana-mana. Bro, Satu-satu dong, santai aja, Kingdom. santai aja. Yes, baik. Gini, baik Anda paham. Sekarang saya tanya kepada Anda yang paham. Santai, Kingdom. Dengar, fokus. Ketika Iya. Yesus mengatakan, Sebelum Anda aku pergi bertanya kepada- lagi, bro, sebentar. Sebelum Anda bertanya lagi, saya 1 menit aja. Karena Pak antara Kingdom, emosi dengarkan dulu pertanyaannya. Silakan. Iya, pertanyaan. Nih, santai dulu Pak Kingdom. Ketika Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus katakan Bapakku. Yesus punya Bapak tidak? Ya. Oke, sudah. Saya sudah siap jawab. Iya, jawab. Jawab. Oke, baik. Oke, jadi selagi saya jawab, jangan Anda potong-potong ya. Ya, silakan. Oke, baik. Supaya teman-teman Islam ini semua memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Pertama, Anda harus mengetahui konteks mana ketika Yesus sedang berbicara. Kepada siapa Yesus sedang berbicara. Jelaskan sekarang itu. Jelaskan. Ketika Yesus katakan, aku pergi kepada Bapamu dan Bapakku, ke Tuhanmu dan Tuhanku. Itu Yesus sedang berbicara kepada khayalak umum ya, kepada banyak orang. Ya. Makanya Yesus di sini dia katakan bahwa Allahmu, Allahku, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Punya itu Bapak nggak konteksnya dia? Yesus sedang berbicara kepada orang lain. Bagus. Pertanyaannya, punya Bapak tidak? Yesus. Punya Allah tidak? Punya. Yesus punya Dalam Tuhan. konteks. Ya, dalam Punya konteks Tuhan. apa dulu? Iya, dalam konteks apa? Dalam konteks yang Anda ajarkan barusan. Oke. Yesus punya Baik. Tuhan. Jadi dalam Sebentar, konteks Yesus yang punya saya Tuhan. barusan katakan, sebentar bro. Dalam konteks yang barusan saya katakan, ketika Yesus berkata Tuhanmu dan Tuhanku, itu ketika dia berbicara dengan orang-orang, ya, Oke, khayal percaya. umum. Oke. Anda percaya Yesus punya Tuhan? Sebagai manusianya dia punya Tuhan. Bagus. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Tuhan punya Tuhan. Bisa nggak? Kalau dia sudah punya Tuhan. Kalau dia Kingdom, sudah bisa Tuhan, dia tidak tak Tuhan punya Tuhan? Kalau dia sudah punya predikat Tuhan, dia tidak punya Tuhan lagi. Karena memang dia Tuhan. Lalu Bagus. ada Tuhan yang lebih besar dari dia, Bagus. dia lagi. Oke. Bagus. Kingdom, pertanyaannya, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yesus punya Oke. Tuhan. Mungkinkah Yesus jadi Yesus Tuhan? manusianya, oke. Yesus manusianya dia punya Tuhan. Tapi Tuhanmu Yesus tadi bilang.
Oh iya, Yesus itu manusia. Yesus itu manusia yang bergelar Tuhan. Ya, oh, Ini yang jadi perlu dipahami oleh oke, jadi teman-teman Tuhan Islam. Anda, ya baik, Tuhan Anda manusia. Dia datang sebagai manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Bagus. Yesus yang manusia Tuhan Anda. Yesus yang manusia ini, dia adalah Tuhan Anda. Ya dia Tuhan, makanya kami tuhankan dia. Ya Dia bagus. Tuhan Dia Tuhan. yang Anda manusia. Ya bagus. Anda menuhankan manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia, bukan kita tuhankan manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Beda. Nah, jadi mak saya bisa maklumi. Kami Magen, mau Kristen. ngomong apa kok Magen? Kami Kristen bisa memaklumi. Ya, boleh konsep saya kita Islam, timpalin kami dikit bisa ya, maklumi Pak itu. Kingdom. Karena kalian ini kan belum sampai ke sana. Makanya kalian itu Ajak, makanya begini. Magen, ajak teman-temanmu ke sini, Magen. Kalian Ya, ini gini ya. Jadi gini, kalian ini kan masih mabuk dengan agama. Ya, Orang dulu, lain Kingdom, gini, kita Kang lihat. Chan. Kita lihat orang yang selalu Kalian bersama-sama mabuk dengan agama. santai Makanya dulu, konsep Pak Kingdom, berpikir santai. hanya di situ Pak saja. Kingdom. Jangan jadi Ya. agresif dari tadi pagi-pagi Kristen agresif semua. Santai dulu Pak Kingdom. Lihat, kita tanya saya pada santai. Magen. Magen, Saya santai, gini. tetapi saya mau kasih pemahaman buat kalian. sebentar. Baik, sebentar. Anda boleh bertanya nanti silakan. Ada Ustaz Tata, ada Bang Handi, ada Ustaz santai. Saya ini aman kalau ada mereka. Aman santai aja. Santai Magen. Oh iya, aman Anda ada setuju mereka nggak kalau karena kalian itu saling Pak Kingdom mendukung. santai dulu, Pak Kingdom. Iya. Santai dulu. Jadi begitu. Oke. Iya santai, Pak Magen. Kata Pak Kingdom, Yesus punya Tuhan. Anda setuju nggak? Jadi begini, tadi kan Pak Jadi Kingdom udah, loh kok begini, gimana sih? Jadi Gimana Pak sih, Kingdom tapi kan tadi udah pertanyaan menjelaskan jelas, tuh. Pak. Kingdom, dengar, gini Baru teman-teman. kita baru keluarkan satu kata, kalian sudah counter Teman-teman, dengan gini. beberapa kalimat. Saya jelaskan itu, Ya harusnya nggak boleh kayak gitu. Pertanyaan, Kan. ya siap. Harusnya nggak boleh. Siap, kayak Anda gitu. boleh protes itu fair. Sebentar saya jelaskan. Ketika saya bertanya kenapa, Anda jelaskan jadi begini. Ini alasannya, sebabnya begini. Kenapa, mengapa? Ketika saya tanya Iya, bertanya, kan memang Anda harus jelaskan, penjelasan seperti itu, Santai Chan. dulu. Santai dulu. Tetapi ketika saya tanya siapa, Anda tunjukkan subjeknya. Ketika saya tanya di mana, Anda tunjukkan lokasinya, letaknya. Ketika saya tanyakan kapan, Anda terangkan waktunya. Itu common, itu umum. Ya udah saya jawab. Sekarang ya. Pertanyaannya, Saya jawab. apakah Udah saya apakah paham. Anda setuju saya paham. Yesus punya Tuhan? Saya paham. Silakan. Jadi Bapa di sorga itu disebut Tuhan. Firman-Nya yang menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14 disebut Tuhan juga. Roh Kudus juga disebut Tuhan ya. Jadi Tuhan ini sebenarnya gelar ya. Tuhan ini kan bahasa Indonesia Kang Chan. Ya 1.300 orang di sini harus memahami apa itu Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia teman-teman. Tapi saya nggak nanya itu. Bentar dulu loh, gimana sih kok mau dijelaskan? Iya, nggak nanya itu saya. Nggak ada yang nanya Iya, itu. justru Anda nggak paham, gitu loh. Karena Anda kata paham. Tuhan Sekarang itu jawab benar. pertanyaan saya kalau Anda paham. Ya, Apakah makanya Yesus saya punya jelaskan. Tuhan? Makanya saya jelaskan. Izinkan saya jelaskan, boleh? Boleh? Sesuai dengan pertanyaan dong. Saya Oke, tidak bertanya sebenarnya apa itu Gini, Tuhan. nggak bisa digiring. Saya nggak tidak bisa bertanya digiring definisi sesuai dengan Tuhan. keinginan Anda, Bang Magen, Chan. Gitu, Bang. Bang Lo Magen. harus sesuai dengan pertanyaan Bang lah. Magen, Gimana sebentar. kok ini diskusi? Dan tadi Anda bilang siapa Tuhannya? Yesus bisa disebut Tuhan. Saya Iya. mau bilang sama Kang Chan Santai begini. satu-satu. Ada, oh. Satu-satu. Bang Magen, sebentar. Pertanyaannya. Sebelum Abang jelaskan. benar pertanyaannya Bang supaya Chan. kalian paham. Saya tidak bertanya apa itu Tuhan, definisi Tuhan. Yang saya tanya apakah Yesus punya Tuhan? Yesus Oke, nggak punya baik. Tuhan. Jadi Yesus begini. nggak punya Tuhan, tapi Sebentar, Yesus berbicara kepada pengikutnya bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Jadi gini, Buka Yohanes Tuhan. 20 nomor 17. Bentar dulu, sabar dong. Nah, silakan. Sabar dong, masa kayak gitu. Jadi gini, saya ini Bang Magen, sudah sebelum sering Abang lanjut, saya bilang Kang Chan begini dulu. Kang Chan dan teman-teman Islam di sini ada 1.300 orang. Al-Quran sendiri kan berkata, jikalau kalian tidak paham dengan kitab terdahulu, bertanyalah kepada para ahli kitabnya. Nah, kalian ini sekarang kan mempertanyakan Alkitab, keimanan Kristen. Berikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa yang kalian pertanyakan. Ya, Jadi harusnya ketika seperti kami itu ya, menjelaskan, bukan didikte tolong ya. kalian dengar ya. Oke, lanjut Bang. Apakah Ya. Yesus punya Tuhan? Yesus nggak punya Tuhan. Boleh Kenapa saya Yesus jelaskan? mengatakan dia punya Tuhan?
Oh, kan itu kan tadi udah dijelaskan sama Kang Kingdom, Bang Kingdom tadi bahwa Belum itu belum untuk ada halayak rame. penjelasan. Itu untuk orang banyak. Jadi gini, bentar dulu Kang Iya. Chan. Anda kayaknya mau lari nih, bentar ya, sebentar ya. Tuhan lari itu dia. bahasa Indonesia bukan? Sebentar. Kata Tuhan, Tuhan itu bahasa Indonesia bukan? Halo? Halo? Ini 1.300 orang loh. Iya, silakan. TUHAN itu bahasa Indonesia bukan, saya tanya. Apa? TUHAN itu bahasa Indonesia apa bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Saya jawab Oke. tuh. Bahasa Indonesia. Bahasa Enggak, saya jawab. Jawanya apa? Apa urusannya dengan bahasa Jawa? Gusti ya. Bahasa Arabnya itu adalah Rob. Oke? Apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Ilahun. Benar nggak? Ilahun. Mana? Oke, sekarang gini, saya mau puterin satu video. Ilahun. Sebentar, Bukan saya mau puterin, puterin satu Ilahun. video ya. Hey, Magen, dari ahli Anak saya sudah jawab. mantiknya yang berdiskusi dengan Magen, TV. Diam dulu sebentar. Magen, Boleh nggak saya Ilahun. puterin? Itu bukan data. Itu bukan data. Jangan pukul. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu Sebentar. Tahan. Percayalah bahwa Nabi Jadi Jangan ini kalian. gitu dong, Dik. Abang, Jadi ini kualitas kalian gitu. Namanya diskusi itu harus didukung dengan data. Apa data? Data apa di situ? Lah, Data apa? kan Apa yang tadi ditunjukkan? sudah ditunjukkan. Apa? data Sebentar. itu. Kau Kenapa dengar tadi kan? dipilih? Pak Kingdom, kau dengar tadi data apa yang diajukan oleh Magen? Lah, Dia hanya memutar Magen video yang gak itu. jelas. Iya, dengarkan Kingdom, dulu. dengar dulu, Kingdom. Kalau diskusi itu Berarti seperti Anda saya, kabur sebentar. ini. Anda mau Seperti lari saya. sebenarnya dari Seperti- kebenaran. Oke, menurut kebenaran Yesus, apakah Yesus itu punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Yang benar Magen atau Kingdom? Oke, kan sudah dijelaskan, Abang. Belum. Lihat, Anda belum menjelaskan konteksnya apa sedang Yesus berbicara. Jadi kita, gini Abang, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Islam. Yesus punya Tuhan atau tidak? Sebentar, Kingdom. dengarkan dulu saya bicara. Dengarkan saya bicara sebentar. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Islam. Semua ayat di dalam Alkitab itu digeneralisir, disamaratakan semua. Seharusnya itu dipahami konteksnya ketika Yesus berbicara dalam hal apa dan kondisi apa. Jadi kita bisa jelaskan. pahami. Ya jelaskan. Di dalam Yohanes 20 nomor 17, apakah Baik. Yesus mengaku dirinya punya Tuhan? Jadi begini bro, kalau kalian sudah minta pertanggungjawaban dari kami untuk kami menjelaskan, jangan dipotong-potong supaya Magen kalian susah sekali. Yohanes 20 nomor esensinya. 17, apakah Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Aduh, kok pertanyaan seperti ini? Ini memang Kenapa yang tidak kalian dijawab? Sebenarnya tidak bersekolah loh. Susah sekali. Gini, Magen, saya Iya, kasih susah simulasi. menjelaskan ke kalian karena Ustaz kalian Arif, itu monitor sebenarnya sebentar. tidak berpendidikan. Sebentar, Ustaz Arif, monitor sebentar. Ustaz Kalau Arif. kalian orang yang berpendidikan. Sebentar, Kingdom. Saya kasih contoh. Saya Kalian kasih akan contoh orang yang menjelaskan berkeyakinan yang benar. kepada kami Kingdom, santai. Untuk menjelaskan Ustaz Arif, Alkitab Kingdom. kami. Kalian kan santai. bertanya tentang Kingdom. Alkitab. Santai dulu, Ustaz Arif. Apakah Nabi Muhammad punya Tuhan? Fair dong kalau kita tuh berdiskusi. Punya. Kingdom, santai. Siapa Tuhannya? Allah. Allah. Kalau- Apakah Allah ya baik. Apakah Allah punya Tuhan? Tidak. Baik, sekarang ke Kristen, ke Kingdom. Siapa Tuhan Anda, Pak Kingdom? Apakah Anda punya Tuhan, Pak Kingdom? Oke, saya tanya Anda dulu sebelum saya jawab. Gak pede dia punya Tuhan. Lihat. Apakah Muhammad itu roh? Bukan. Saya ulang saya ambil alih dulu. Iya, Pertanyaan sederhana oleh Kang Chan. Apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Muhammad Punya. itu roh? Dengarin dulu pertanyaannya. Jawab dulu saya. Kingdom. Dengarkan dulu ya. Muhammad itu Apakah roh enggak menurut Islam? Aduh ya Allah, ini anak ini kita berbicara Tuhan ini loh. Muhammad itu roh enggak? Jawab dulu saya. Ya Allah. Kok Pertanyaan sederhana ini yang tidak kejam, membahas tak Nabi. bisa jawab. Muhammad itu Nasi mau kau datang besok. Apalagi kalau sudah begitu bersin saya. Masih mau? Bagaimana itu kira-kira? Pertanyaan sederhana dari tadi gue di. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Kalian Muslim itu nggak tahu. Kalian itu nggak tahu apa-apa. Dengarkan saya menjawab. Menerangkan, diputar, tapi nggak menjawab. Bagaimana orang ngerti?
Ini orang ini waktu sekolah, waktu dikasih pertanyaan terus ada jawaban multiple choice di bawah. Apa jawabannya? Dia tidak mengikuti ABCD itu, tapi dia menulis di bawahnya. Saya waktu ke pasar kebetulan nabrak ojek. Nah, saya disuruh ganti. Habis itu saya mau pergi mancing, diomelin sama bini. Terpaksa saya mampir rumah teman saya ngopi. Itu jawabannya dia tuh. Menghindari pertanyaan yang dikasih itu. Kadang-kadang lo ya oten. Lama-lama ini. Pastinya kalau gitu kan Chan, itu ada kunci dongkrak di belakangnya, dipakai dong. Teman-teman Kristen, apa sih yang membuat kalian sulit untuk menjawab itu? Tadi di Muslim di sini alhamdulillah tidak ada kesulitan, itu simple. Sangat simpel, sangat fundamental. Kenapa kalian harus sangat kesulitan menjawab itu? Kenapa? Saya jawab Bang ya. Apa ada? Boleh saya jawab ya? Oh ya silakan. Ya, Pertanyaannya, apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. Ya, saya mengamati terus ya bahwa yang Kristen itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. Saya ulang kembali. Menghargai diskusi. Ya, silakan itu jawab. Anda minta jawaban. Anda Ya, silakan sudah jawab. jawabannya. Oke. Jawab. Oke, saya jelaskan sampai Jangan jelaskan, dijawab. Iya, Anda tidak akan paham tentang makna Trinitas atau Tritunggal. Kalau kita tidak paham, ngapain kau mau jelaskan? Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. 1, 2, 3, 4. Yesus itu Tuhan sendiri, Pak. Oke. Jawab, jangan takut. Baik. Lihat itu saya Sudah sendiri dijawab, kalau Pak Daniel aja. Silakan kencang. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Enggak dulu Daniel Karunil. Kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Yesus tidak punya Tuhan ya gitu ya, Daniel. Ayo jangan mute, jadi penonton ayo. Yesus dengar ya, kita Ya, ngambil dulu di kejadian di Perjanjian Lama, kejadian baru kita lari ke Yohanes 1 ayat 1. Jadi di kejadian Allah menciptakan langit dan bumi itu ya, serta isinya ya. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah membahas Yesus, bro. Kembali ke Yesus. Yesus itu bertuhan atau tidak menurut Anda? Iya, dengar dulu. Jadi dia ini firman, ini Allah. Enggak ditanya firman. Yesus itu Allah bertuhan atau berfirman. tidak? Dengar dulu, Pak. Dengar dulu makanya. Dengar dulu. inilah. Makanya di Yohanes ya. Kita lagi Ditanya di harga Yohanes beras, saja. dia jelasin. Pada mulanya Ini. firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Enggak ditanya itu. Apa urusannya dengan pertanyaan saya? Apa urusannya dengan itu kan pertanyaan saya? itu kan berkaitan Pak, karena Pak, Nggak ada Pak itu kan Tuhannya itu Tuhan, ya memang Tuhan. Di Yohanes dan itu kejadian, di kitab kejadian Apa kaitannya? Yohanes itu memang itu ada kaitan Pak. Apa kaitannya Ya, apa? memang itu Dengan dia pertanyaan Yesus saya itu Tuhan. Memang kami percaya dan kami yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah yang berfirman. Firman baik. itu yang menjadi manusia. Baik. Gitu Baik, Pak. Anda meyakini Yesus baik. Kalau Bapak Anda meyakini Yesus itu Tuhan. Kami yang punya. Kencang kasih dia waktu dia berdoa. Jawab. Bapak, kalau dipaksain kami punya rumah. Terus Pak, dengar dulu, Ya. jangan ketawa, jangan ketawa Iya, dulu silakan, Pak. silakan. Iya, silakan. Contoh, Nggak, saya kasih menggelikan contoh karena ya. tidak menyentuh pertanyaan saya gitu. Bapak kan tidak pernah apa? Lah, Tidak mendalami. persoalannya Pak Daniel, Anda nggak ditanya, Anda menjelaskan. Ya, ini kan saya pakai kita Pak, saya pakai kita. Tapi itu bukan pertanyaan yang Dari Anda jawab. saya ngambilnya di kejadian 1. Tapi itu bukan pertanyaannya. Sampai ya, iya memang ini berkaitan di Coba kita dengarkan. Pak Daniel, Ya, udah. 30 detik. Pak Daniel, 30 detik cukup nggak?
30 detik ya. Ya makanya Coba, jangan silakan, Pak Daniel. bertabrakan terus kalau Iya, iya. bicara itu kan Bapak kan Siap, contohnya oke. itu Bapak kan Oke, belajar iya. ke Kristen gitu kan. Ya, karena iya, kalian tepatnya itu saya kan mengajari Yesus Kristen itu sekarang. nggak yakin kalian Yesus itu adalah Tuhan. Emang Pak kami Dan, itu 30 detik ya, silakan. Ya, 30 detik silakan Iya. Pak Daniel. Ambil waktunya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sama juga tadi ini Allah berfirman, kan Allah yang berfirman sebelum Yesus. Jadi yang turun ke dunia ini adalah yang menjadi manusia di dunia ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka itu Yesus itu. Makanya Yesus itu kami percaya Yesus itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri gitu Pak. Itu aja sih, gitu aja Pak. Saya sampainya Oke, segitu siap. aja. Siap. Yesus itu Tuhan itu sendiri, begitu ya? Iya, Allah Oke, sendiri. bisa gitu. nggak? Baik, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya itu tidak bisa Pak. Itu memang dia Yesus itu adalah Allah sendiri Pak. Bagus. Tidak Bagus. tidak bisa Tahu nggak dipisah. kalau baik, baik. Menurut Bible, tahu nggak? Menurut Bible Anda, kalau Yesus menyatakan dia punya Tuhan, Di mana? ada Bible depan Pak Daniel. Saya punya, tapi kan Bapak kan kalau Bapak dapat itu Yesus punya Tuhan, coba baca. Coba baca Yohanes sendiri. 20. Yohanes 20 nomor 17. Terus baca dong. Baik, kata Yesus saat berkata dengan Maria Magdalena. Salah tuh teman-teman Kristen tadi. Aku Yesus pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Diterjemahkan oleh LAI di paralel yang lain, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Yesus mengatakan Tuhanku, Yesus punya Tuhan. Yang salah siapa? Anda yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, atau Yesus yang mengatakan dia punya Tuhan? Itu diajarkan umatnya Pak, diajarkan supaya mereka paham. Terus ada lagi itu ayat Ya, itu lanjutkan. Supaya mereka paham Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan. ya, Yesus adalah Tuhan sendiri Pak. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Nggak bisa dong. Tuhan itu satu. Oke, kalau Yesus punya Tuhan, bisa nggak Yesus jadi Tuhan? Saya berpegang teguh di ayat ini tadi yang aku baca Pak. Biar gimana pun putar balik itu enggak. Langsung aja. Ini Tapi jangan Bapak yang cepat. dibacakan disampaikan itu Bapak itu ada kaitan juga sih. Tapi kami kan Pak saya Daniel, kan Pak Daniel. masih belajar, Baik, masih Pak Daniel. Anda tadi saya berpatokan pada ayat itu saja. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 1 yang Anda baca tadi pelan-pelan. Pada mulanya. Pelan-pelan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu Terus? bersama-sama dengan Allah. Nah, itu kan Terus? firman bersama-sama Lanjutkan. dengan Allah. Lanjutkan. Nah, Lanjutkan dan bukan firman itu di sampingnya Allah, bukan di dalam diri Allah. Saya baca lengkapnya. Nanti Anda cek kalau Anda saya salah. Ya, Pada baca mulanya aja ada berdasarkan terjemah LAI ya, yang gabrol. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Benar nggak? Tolong jangan pakai Allah dong, sama Tuhan aja Oke. nggak enak. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Benar nggak? Ya memang itu dia kan, dia Tuhan, memang Baik, Tuhan. kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan, Pak Daniel. Kita baca pelan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ, Pak Daniel? Satu Pak, satu. Ngerti? Ulang Firman itu pelan-pelan. ngerti Pak ya? Kata ngerti. Ulang pelan-pelan. Pak Daniel, Bapak ulang ngerti pelan-pelan. firman itu ngerti ya? Kata firman itu. Pak Daniel, ngerti kita tak? ulang pelan-pelan. Kita ulang Maksudnya, pelan-pelan. Yohanes Bapak 1. ngerti, saya Anda ada kan mau pertanyaan. berpegang Ngerti kepada nggak Yohanes 1 nomor kata 1. firman itu? Pak Daniel, saudara. Kayak kita ini Kenapa Kristennya nggak bisa? Kata-kata jangan gitu, Pak jangan Daniel, dipaksain. Pak Daniel, Anda tadi punya standar, jangan numpuk-numpuk kalau diskusi. Nil, dengarkan saya Satu-satu. Nil. Kalau gantian bicara ya Nil. Nanti gantian bicara Nil. Lanjut. Kan Anda punya standar bagus tuh tadi. Saya terima standar itu. Diskusinya jangan numpuk-numpuk satu-satu. Oke? Dan saya mempersilahkan Anda bicara tadi dan saya dengarkan. Saya harap Anda pun bisa melakukan hal yang sama ya. Dengar, kita baca baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Pelan-pelan sekali. Kalau yang salah koreksi. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Ya satu Pak. Daniel, kau tidak lihat kamera? Lihat kamera. Lihat handphone Anda lihat. Bapak ganteng. Handphone Anda lihat.
Aku lihat Bapak pakai kacamata, terus pakai. Bagus. Iya, aku lihat. Daniel, kita ulang. Anda sudah lihat kamera. Gitu. Daniel, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Iya, satu. Kita simpulkan satu. Daniel, di mana kameramu? Ya, saya jawab ya. Saya bilang satu, saya jawab dulu. Saudara Kita Daniel, paham firman itu dari mana? Firman itu perkataan siapa? Kita pahami itu, Pak. Iya. pahamkan. Iya, pahami itu. Perkataan seperti kita ini berkata-kata. Apa yang kita jadikan kita itu dengan perkataan itu tidak bisa tanpa kita kerja. Kalau Allah, dia Apa urusannya dengan pertanyaan saya? ya memang berkaitan, Pak. Memang berkaitan. Apa kaitannya? Apa Ya, kaitannya? itu kan ya firman dengan kata-kata manusia dan kata-kata Allah sendiri. Kalau Allah apa yang difirmankan, dia apa yang dijadikan dia jadi dengan hanya pakai kata-kata saja. Kalau kita enggak harus melakukan dengan tenaga kekuatan kita gitu baru jadi apa yang kita buat. Pertanyaan saya, apakah Yesus punya Tuhan? Makanya itu Yesus itu adalah Allah sendiri, Pak. Tapi dia punya Tuhan. Astaga. Ya itu yang masalah terus. Gini, Daniel, Daniel, saya bungkus. Daniel, sebentar, saya bungkus. Pak Daniel, santai dulu. Kita bungkus. Pak Daniel, Tahu nggak permasalahannya apa? Gini, Pak Daniel. Ya, sebentar dulu. Yang lain Mas Stefan, santai dulu. Anda boleh nanti diskusi insyaallah gitu. Cuman antri dulu sebentar ya, izin ya. Sama saya juga ngantri, semua ngantri. Kita di sini semua santai dulu. Gini Daniel. Di sini ada Kristen yang lain ya, selain saya. Ada nggak pendeta nggak apa? Daniel, santai dulu. Gini, Daniel. Pak Daniel, santai dulu. Coba ngomong sama yang pendeta lagi. Ada. Pak Daniel di sini sendiri. Sampai di sini Jadi, Pak aja Daniel. lah. Iya, padahal gini. Pak, saya nggak mau berdebat gitu tuh. Kalau memang nggak dipahami, ya Kita udah. belajar gimana? Kita belajar, nggak usah berdebat gimana? Saya nggak bisa. Kita belajar ya. Kita belajar bersama-sama ya. Saya belajar, Anda pun belajar ya. Kita kan beda Sama-sama iman, kita belajar. Bisa belajar dengan beda iman. Gitu. Oke. Kita ambil literatur yang sama-sama Bible. Kalau saya salah, saya bisa dikoreksi gitu ya, teman-teman. Badal ya, santai. Gini, kekeliruan Kristen itu adalah menuhankan utusan Tuhan. Itu poinnya satu. Di dalam narasinya, di dalam Bible Anda, narasi Yesus, dia hanya menyatakan utusan Tuhan. Matius 15:24 dia utusan Tuhan. Nah, Yohanes 17 nomor 3 dia utusan Tuhan. Bahkan meyakini Yesus utusan Tuhan, hanya utusan Tuhan itu rewardnya adalah hidup yang kekal, balasannya hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Kristen datang dengan keyakinan asing di luar dari Yesus dengan menuhankan utusan Tuhan itu. Oke, dan Pak Daniel ada dalam posisi itu. Kan nggak masuk tuh narasi Yesus dia utusan Tuhan bukan Tuhan. Kristen datang dengan keyakinan meyakini Yesus utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Bagaimana cara membuat ini masuk? Yang ini bukan hanya jauh tapi bertolak belakang. Caranya dengan mengajarkan ajaran-ajaran kepada jemaatnya bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus itu firman yang menjadi, sebetulnya Pak Daniel, kalau kita lihat datanya di dalam Yohanes 1 nomor 14, logos egenetes sarx, menjadi daging, sedangkan di dalam diri Yesus itu ada tulang, ada darah, ada roh. Jadi nggak masuk ke dengan Yesus. Sebentar dulu, menjadi daging. Sedangkan Bible sendiri mengatakan Yesus itu bukan firman jadi daging. Di dalam Bible dikatakan, di dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 5, Yesus itu manusia. Tuhan itu satu pula perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu teksnya bilang begitu Pak Daniel, sesuai dengan teks Anthropos Kristus Yesus, manusia, Kristus Yesus manusia. Anda coba nanti lihat di dalam Ibrani 13 nomor 8, catat kalau bisa. Ibrani 13 nomor 8 dikatakan Yesus Kristus, namanya letterlock tertulis di situ. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah dari dulu, kemarin, hari ini dan selama-lamanya, paralelnya begitu. Jadi kalau dia manusia, tetaplah dia manusia, selama-lamanya dia manusia. Ini yang permasalahannya di situ. Maka ketika Pak Daniel dipertanyakan Yesus firman jadi manusia dan ternyata tidak masuk dalam Bible, Pak Daniel akan kerepotan. Dan ini bukan cara beriman yang benar. Coba lihat kata Yesus, metodologinya gimana cara beriman tuh. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Bukan dengan dogma doktrin, dengan jiwa dan akal budimu. Pak Daniel pikir, benar nggak nih Yesus ini Tuhan? Benar nggak ini Yesus itu ilahi? Benar nggak nih Yesus ini punya ketuhanan?
Kan kata Yesus, guru yang baik. Yesus ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal itu? Yesus malah menafikkan, menolak. Jangan kau katakan aku baik. Jangan kau katakan aku baik. Yang baik itu cuma satu, Bapa di sorga, Tuhannya Yesus. Makanya Yesus katakan, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan. Standar Pak Daniel tadi sudah benar. Pak Daniel ini ada dalam nurani yang benar tadi. Tuhan tidak mungkin punya Tuhan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan punya Tuhan, nurani kita berarti konslet. Otak kita berarti sedeng. Bahwa ada dua Tuhan. Tuhan punya Tuhan. Tapi Pak Daniel ada dalam nurani yang benar. Bahwa Tuhan itu tidak punya Tuhan. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, berarti Yesus bukan Tuhan. Case close. Kalau Pak Daniel meyakini Yesus itu utusan Tuhan dan bukan Tuhan, maka Pak Daniel akan merasakan sensasi nikmatnya sinkron dengan Yesus. Baca seluruh narasi-narasi Yesus dari awal sampai akhir. Yesus tidak pernah mengidentifikasi dirinya Tuhan. Yesus hanya mengidentifikasi dirinya utusan Tuhan. Bangkitlah Lazarus, supaya mereka mengenal bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi utusan Tuhan. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Utusan Tuhan. Yesus Kristus takluk terhadap hukum Taurat, perintah Tuhan, utusan Tuhan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di Bani Israel, utusan Tuhan. Maka Pak Daniel akan mendapatkan sensasi kenikmatan, menikmati bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Di mana sensasi kenikmatan itu berasal? Bisa didapat dari Islam. Tanya kepada orang Muslim, Ustaz Tahta, Bang Handin, tanya, siapa Yesus bagi kalian Muslim? Utusan Tuhan, Rasulullah. Tahu nggak yang dikatakan Quran terkait Yesus, terkait Nabi Isa? Ini beda Pak, beda. Isa itu beda dengan Yesus itu beda. Iya, tapi masalahnya, Pak Daniel, masalahnya di dalam Kristen sendiri Yesus itu beda. Di Matius 2 ada Yesus yang lahir ketika zamannya Raja Herodes. Di Lukas 2, Yesus yang lahir ketika sensus Kirenius, zamannya Archelaus anaknya Raja Herodes. Di Matius 2, Yesus lahir di dalam penginapan. Orang Majus datang lalu proskuneo kepada Yesus, menghormati Yesus. Di dalam Lukas 2 ada Yesus lahir tidak menemukan rumah, tidak menemukan penginapan. Lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Ada Yesus di dalam Markus dikatakan disalib jam 9. Ada Yesus di Yohanes yang disalib setelah jam 11:30. Ada Yesus yang disebutkan mati, ada Yesus yang disebutkan tidak mati, masih hidup. Yesus yang mana yang ada maksud? Buku Anda bertentangan satu dengan yang lain terkait Yesus, Pak Daniel. Masih mau menuhankan Yesus, Pak Daniel? Ya tetap saya 100% saya percaya Yesus sebagai juru selamat itu Pak. Jadi saya minta maaf. Saya percaya Yesus 100% lah dalam diri saya gitu. Pak Daniel, Yesus selamat nggak? Berikan saya damai, sukacita gitu. Jadi itulah saya seorang pengikut Yesus ya. Saya biasa-biasa aja gitu. Pak Daniel tahu nggak kalau Yesus itu mengajarkan? Pak Daniel, tahu nggak kalau Yesus itu mengajarkan benci orang tua, benci saudara. Jika kamu tidak membenci mereka, kamu tidak bisa jadi muridku. Tahu nggak Yesus mengajarkan itu? Saya nggak sampai situ Pak. Walaupun itu ada ayat ya, saya belum sampai di situ. Kalau ada gimana? Saya tunjukkan boleh? Saya bukan bisa. Apa yang disampaikan oleh Bapak, bukan saya tidak. Kanjang. Ini anak masih belajar. Ya, jadi yang sederhana aja. Ya, saya masih belajar Pak. Saya masih ingin nggak bisa. Pak Daniel. Terima kasih Anda sudah mau diskusi. Bang Handi mau masuk. Ini ada guru-guru kita nih, Pak Tata, Ustaz Ali. Gini aja nanya gini. Kita belajar. Nil, kalau Yesus itu Tuhan, waktu dia berdoa, Nil, lu tak percaya nggak Yesus pernah berdoa, Nil? Iya, percaya. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, iya benar. Berarti Tuhan berdoa kepada Bapa. Itu udah makanya aku punya pergumulan. Lanjut itu aja dulu, main logika di situ. Terus. Iya, Tuhan Yesus yang Tuhan berdoa pada siapa? Ya, kepada Bapa memang. Iya. Jadi ada Tuhan berdoa. Tuhan Pak Daniel berdoa. Iya memang berdoa. Kepada? Ya memang kepada Bapa. Dia bilang Bapa di sorga gitu. Makanya yang Tuhan sampai mana? sekarang kami Yesus sebagai atau anaknya ya, berdoa Bapak gitu kan. Yang Tuhan mana? Yesus atau Bapak?
Ya itu dah, ya Yesus itu Tuhan, ya memang iya Tuhan. Saya yakin itu memang. Bapak di sorga Tuhan bukan? Ya Tuhan, roh. Jadi ada berapa Tuhan yang Pak Daniel yakini sekarang? Ya satu Pak. Gimana Pak Daniel? Pak Daniel, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Kalau Pak Daniel ingin mengakui Tuhan itu satu, eliminasi salah satunya. Iya, Yesus itu utusan Tuhan. Coba Pak Daniel gini, kalau di kepala Pak Daniel, Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus, Yesusnya adalah utusan Tuhannya Yesus. Utusan, maka masuk Tuhan satu. Pak Daniel lega nanti, Tuhan itu cuma satu, Yesus cuma utusan. Halo, tes. Iya Bang. Ya, Itu Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Masuk nggak ini? Masuk, Pak Stanley masuk. Oh iya, terima kasih. Pak Stanley mau gabung, bantu Pak Daniel. Supaya Pak Daniel standby aja supaya belajar di sini. Iya. Saya mau gabung. Boleh Pak Stanley. Iya. Jadi pertanyaannya. Mau lanjutkan tadi permasalahan yang tidak pernah selesai atau mau yang lain? Oh, yang mana? Yang lagi dibahas apa? Apakah Yesus punya Tuhan? Iya, dia punya Tuhan, Bapaknya. Bagus. Apakah Yesus Tuhan? Iya, dia Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Tuhan kami hanya satu. Yang mana? Yang disembah oleh Yesus atau Yesus itu sendiri? Bapa, Putra, dan Roh. Terdengar satu, terdengar tiga itu? Iya, terdengar tiga, tapi mereka satu. Di antara Bapa, Begini, Putra, Pak. dan Roh, yang mana yang Tuhan Ya. Pak Stanley? Konsep ketuhanan dalam kekristenan sangat berbeda dengan Islam. Yang konsep ketuhanan dalam Islam itu pun nggak jelas. Selesaikan PR Anda dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebentar. Yang mana yang Tuhan Anda? Ya, Sebentar, selesaikan PR Anda. Anda boleh bertanya Islam. Sebentar. Anda boleh bertanya Pak Daniel, Pak Stanley. sembah itu berbeda, tidak sama. Ya, Jadi baik, jangan setuju. disalah-salahkan. Oke, sekarang jelaskan Tanya Anda. saya sebagai Islam, siapa Tuhannya gitu. Kan Nah, gitu, tanya. Jangan menyimpulkan, tanya. Enggak, kan Chan tanya ke saya. Tuhan. Oh, saya tanya ke Ustaz. Ustaz Ya. Arif, siapa Tuhan Ustaz Arif? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain enggak? Enggak ada. Enggak ada. Pak Stanley, siapa Tuhan Anda? Allah SWT itu Allah Subhanahu wa taala. Pak Stanley, Anda ditanya. Apakah dia punya Pak fisik? Stanley. Apakah Pak dia Stanley, punya Anda fisik? ditanya. Anda ditanya. Pokoknya Anda kalau ditanya ini. Apakah dia punya fisik? Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, tanya dulu dia. Persyaratan di sini, Pak Stanley ngerti bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, kita pakai bahasa asing yang Anda kuasai gitu loh.